anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar cara menjawab soal, khususnya soal tentang statistika pada contoh soal ANBK yang sudah diberikan oleh pemerintah di website ANBK. Yang kemarin di part 2 pembahasan saya tentang statistika, kita terakhir sudah membahas nomor 9 ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 10, soal pilihan ganda. Ya, datanya masih sama tentang darurat sampah di Ibu Pertiwi. Di bawah juga masih sama. Pengelolaan sampah di Indonesia dinyatakan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, pertanyaan intinya seperti biasa dibaca dulu. Besar jangkauan dalam grafik pengelolaan sampah di atas adalah, ya, data yang mana dipakai? Data yang dimaksud oleh soal inti ini. Besar jangkauan dalam grafik pengelolaan sampah. Grafik pengelolaan sampah kan ini. Nah, ini berarti datanya yang dipakai. Jangkauan itu adalah data terbesar kurang data terkecil. Data terbesar adalah yang ditimbun di TPA. Ini ya. Terkecil 5%, tinggal dikurangi. Jangkauan sama dengan 69% dikurangi 5%. Kurangi saja ya. 69 kurang 5, 64%. Ya, jawabannya 64%. Jawabannya 64%. Jawabannya D. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 12. Pilihan ganda kompleks. Pertanyaan intinya, berdasarkan grafik di atas, tentukan kebenaran pernyataan di bawah ini. Judulnya Indonesia Darurat Air. Ketersediaan sumber air di alam jumlahnya relatif tetap. Yang menjadi masalah adalah waktu ketersediaan yang berubah dan kualitasnya, karena air sebenarnya hanya mengalami proses perubahan bentuk dan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Proses tersebut dinamakan siklus hidrologi. Berikut ini adalah grafik kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta pada tahun 2010 hingga 2025. Kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta 2010 sampai 2025. Sekarang pelan-pelan kita baca pernyataannya. Grafik di atas menyatakan kebutuhan dan kapasitas produksi air di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2025. Datanya menyatakan di Indonesia nggak? Kita baca judulnya lagi. Kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta 2010 sampai 2025. Jadi jawabannya salah. Karena di sini dibilang di Indonesia. Sedangkan datanya di Jakarta. Kita lanjutkan. Grafik di atas dibuat pada tahun 2010, sedangkan data tahun selanjutnya merupakan hasil prediksi. Nah, sumber Litbang Kompas STI diolah dari Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta 2010. Jadi benar tahun 2010 dibuatnya. Dan prediksinya 2015, 2020, 2025 karena isi bintang ini. Nah, bintang artinya prediksi. Grafik di atas dibuat pada tahun 2010, sedangkan data tahun selanjutnya merupakan hasil prediksi. Jawabannya betul. Pemerintah DKI Jakarta pernah membeli air dari PDAM. Mana yang menunjukkan dia membeli air? Air olahan yang dibeli dari PDAM yang warna putih, berarti ini warna putih, ini warna putih juga. Sehingga benar pemerintah DKI pernah membeli air. Grafik di atas merupakan hasil litbang yang dilakukan oleh Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta. Kompas STI diolah dari Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta tahun 2010. Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta. Benar. Jadi jawabannya tadi salah 1, benar 3. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 13. Pilihan ganda kompleks lagi. Nah, berdasarkan grafik di atas, tentukan kebenaran pernyataan berikut. Jakarta mengalami defisit air sejak 2010 dan diprediksi akan terus-menerus mengalami defisit air hingga 2025. Defisit itu berarti yang merah tadi ya. Dari tahun 2010 dia defisit. Benar, dia defisit dari sini. Dan akan terus mengalami defisit
sampai tahun 2025. Prediksinya. Pernyataan nomor 1 itu benar. Pada tahun 2025 diprediksi bahwa DKI Jakarta masih akan membeli air dari PDAM. UT artinya membeli air ya. Ada nggak putih di sini? Nggak ada. Jadi jawabannya salah. Nomor 2. Ya, prediksinya tahun 2025 DKI Jakarta tidak membeli air lagi. Tahun 2015 kebutuhan air di Jakarta akan meningkat lebih dari 25% dari 5 tahun sebelumnya. 5 tahun sebelumnya tahun 2010. Total kebutuhan air bakunya 28.985. 28.985. Katanya pada tahun 2015 dia naik 25%. Benar gak? Kita hitung dulu. 25% dari tahun 2010 itu berapa? Coba 25% kali 28.985. Hasilnya 7.246,25. Nah, sekarang benar gak peningkatannya? Dari tahun 2010 sampai 2015 peningkatannya 25%. Coba sekarang kita tambahkan. Tahun 2010 itu 28.985 kebutuhan airnya. Kalau 25%-nya ini kita tambahkan, benar gak segini hasilnya? 7.246,25. Tambahin. Nah, hasilnya kalau dibilang 25% naiknya harusnya hasilnya ini ya. 36.231,25. Sedangkan di sini dibilang hasilnya 37.673. Jadi pernyataannya salah. Nyataannya salah. Nomor 4, diperkirakan sejak tahun 2015 sampai dengan 2025 tidak akan ada peningkatan kapasitas produksi air. Tidak akan ada. Coba kita cek. Dari tahun 2015 sampai 2025 tidak akan ada. Tidak akan ada peningkatan. 2015 produksi air segini. 2020 segini. 2025 segini. Tetap ini ya. Jadi tidak ada peningkatan memang. Dengan kata lain, pernyataan itu benar. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 14, pilihan ganda. Datanya masih sama. Pada tahun 2025 diprediksi total kapasitas produksi air hanya dapat memenuhi titik-titik dari total kebutuhan air baku penduduk DKI Jakarta. Kebutuhan air baku segini. Sedangkan total kapasitas produksi segini. Coba kita cari persentasenya ya. 21.828 per. Cara mencari persentase kapasitas produksinya, total kapasitas produksi per total kebutuhan 57.614 kali 100%. Berapakah ini? Jawabannya 37,88%. Nah, tolong diingat 37,88%. Saya akan hapus 37,88%. Pertanyaannya, pada tahun 2025 diprediksi total kapasitas produksi air hanya dapat memenuhi titik-titik dari total kebutuhan air baku penduduk DKI Jakarta. Jawabannya tadi 37,88 ya, 37,88%. Sehingga kalau ini dibulatkan, dari total kebutuhan air baku penduduk, kapasitas produksinya itu menjadi dibulatkan 38%. Nomor 16. Pertanyaannya adalah
Dari keempat pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar menurut grafik di atas? Besar kebutuhan air baku di kota Jakarta pada tahun 2020 diperkirakan menjadi 2 kali lipat kebutuhan air baku pada tahun 2010. Berarti 2010 kebutuhannya berapa? Segini ya, 2010. 2020 segini. Ya, 28.985, 2020-nya 50.199. Apakah ini 2 kali lipat? Apakah ini 2 kali lipat dari ini? Apakah 2 kali lipatnya? Jawabannya tidak. 28.985 itu kalau dikali 2 bukan segini hasilnya. 28 aja kali 2 itu 56 hasilnya. Jadi bukan 50-an hasilnya. Nomor 1 salah. Option yang isi nomor 1 berarti kita eliminasi. Kita coret. Berarti jawabannya antara B dan D. Coba kita cek nomor 2. Besar defisit air di kota DKI Jakarta pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat lebih dari 4 kali lipat defisit air pada tahun 2010. Nah, berarti 2010 sama 2025. Kita cek. Apakah benar 4 kali lipatnya? 2010 defisitnya adalah 11.185. Kalau kita kali 4 ini, apakah benar segini? 5 kali 4, 20. 8 kali 4, 32. 34. 1 kali 4, 4 tambah 3, 7. 1 kali 4, 4. 4. Ya, kalau ini kita kalikan 4, jawabannya ini. Jadi pada tahun 2025, bukan 4 kalinya dari defisitnya dari tahun 2010. Sedangkan pernyataan bilang, pada tahun 2025, defisit air itu 4 kali dari defisit pada tahun 2010. Itu jelas-jelas salah. Ketika kita kalikan ini dengan 4, jawabannya 44.000, bukan 35.000. Jawabannya salah. Nomor 2 pernyataan salah. Nomor 1 salah tadi. Jadi A kita coret. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Jawabannya D berarti. Nah, jawabannya D. Kita nggak perlu cek lagi. Karena soal pilihan ganda pasti satu jawaban yang benar ya. Pilihan ganda kompleks nomor 17. Oke, soalnya masih sama, tetapi ada sedikit data di sini, data tambahan. Berdasarkan tabel 5 cara penyernian air yang dapat Andi, tentukan kebenaran pernyataan berikut ini. Metode penyernian sedimen filter dapat menghilangkan endapan padat, logam berat, bakteri, dan virus. Sedimen filter dapat menghilangkan logam berat, endapan padat, logam berat, bakteri, virus. Apakah dapat? Tidak. Ini jawabannya. Ini dibilang tidak menghilangkan endapan padat, logam berat, dan bakteri dan virus. Nomor A itu jawabannya salah, karena pernyataan bilang dapat menghilangkan, sedangkan di data bilang tidak dapat menghilangkan. Ini dia. Oke, nomor 1 pernyataannya salah. Metode penyernihan air yang cocok untuk membersihkan air kapur adalah metode penyernihan air UV. Gitu pertanyaan atau pernyataan nomor 2. Sedangkan penyernihan air UV dibilang tidak cocok untuk air kapur. Nah, jadi dengan kata lain pernyataan itu di sini pernyataannya salah ya. Ini salah. Oke, kita lanjutkan.
Setidaknya terdapat dua metode penjernihan air yang dapat mengubah rasa air. Ya, yang mampu mengubah rasa adalah penjernihan air RO, perbaiki rasa. Ya, ini mengubah rasa juga dia. Membuat aroma dan rasa air lebih enak. Baru dua. Jadi, setidaknya terdapat dua metode. Benar. Pernyataan nomor 4. Setidaknya terdapat dua metode penjernihan air yang biayanya ringan. Nah, yang biayanya ringan, minimal ada dua nggak yang biayanya ringan dibilang sini. Ini biaya ringan. Ini ringan. Ini benar ya. Minimal dua. Setidaknya ada dua, berarti maksudnya minimal dua. Jadi jawabannya tadi salah, salah, benar, benar. Oke, kita lanjutkan. Kita hapus dulu biar bisa di scroll. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Berdasarkan grafik tren mutu air sungai di atas, tentukan kebenaran pernyataan di bawah ini. Tren status mutu air sungai di Indonesia, peningkatan pencemaran. Nomor A salah ya. Bukan hanya sungai yang tercemar, ada sungai yang memenuhi syarat di sini. Ya, nomor B. Grafik di atas dapat menunjukkan perbandingan tingkat pencemaran air sungai pada tahun 2011. Tidak bisa karena datanya dari tahun 2012. Nomor B juga salah. Nomor C. Pada tahun 2015, persentase mutu air sungai yang tercemar berat lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2015 batangnya hijau ini ya. Apakah lebih dari tahun sebelumnya? Sedangkan di sini tahun 2013 yang warna ungu ini lebih tinggi daripada hijau. Jadi nomor C juga salah ya. Jangan jawab nomor C. Nomor D. Sejak tahun 2013, kecenderungan persentase sungai yang tercemar sedang terus menurun. 2013, kecenderungan persentase sungai yang tercemar sedang terus menurun. 2013. Tercemar sedang. Kita bisa baca tercemar sedang. Apakah terus menurun? Tidak, ya. Di sini mungkin menurun. Dari sini 2012 ke 2013 menurun. Sedangkan di sini naik lagi. 2015 naik lagi. Bukan cenderung menurun. D salah. Jadi jawabannya E ya. Karena A, B, C, dan D salah, pasti E jawaban yang benar. Nomor 19. Berdasarkan kedua grafik serta tabel kelebihan dan kekurangan 5 metode penjernihan air pada wacana di atas, metode apakah yang seharusnya digunakan Andi di rumahnya? Jelaskan. Tahun 2015 itu tercemar berat, itu sudah tinggi sekali ya. Jadi cari metode penjernihan yang mampu menjernihkan air dengan logam berat. Yang manakah itu? Jawabannya ini. Penjernihan air karbon aktif jawabannya. Oke, mungkin gitu saja dulu pembahasan soal-soal statistika. Soal-soal yang masih saya pending yang tentang simpangan baku dan simpangan rata-rata, saya akan buatkan video tersendiri karena itu cukup panjang pembahasannya. Nggak bisa dicoret-coret di satu layar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan selamat belajar. Mudah-mudahan ANBK tahun ini sukses. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.